Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Deep Talk P3M. Kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial, Bapak Suraji, atau kita panggil aja Mas Suraji ya. Ya. Mas Suraji, apa kabar? Selamat datang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya terhormat sekali diundang oleh Deep Talk P3M, bukan hostnya yang ngundang. Oh, Deep Talk, oke. Ya, baik. Nah, kita kedatangan Mas Suraji di sini. Kita akan ngobrol lebih dalam, lebih deep gitu ya, Mas. Ya. Dan Mas Suraji ini tentunya adalah juga saat ini bagian dari P3M banget, karena beliau juga salah satu wakil direktur P3M yang saat ini. Dan sebelum-sebelumnya, beliau juga adalah seorang aktivis P3M. Nah, di sini nih, sebelum kita ngobrol yang jauh, Mas, kita kayaknya Jangan kami... kejauhan. Jangan kejauhan, nggak sampai ke Rembang. Ya. Beliau, by the way, dari Rembang. Nah, Mas Suraji, kami pengen tahu nih, Ya. Mas Suraji ini siapa? Selain bisa googling ya, guys ya. Ya. Maksudnya, selain tadi sebagai pengurus P3M, Mas Suraji juga dulu konon juga terlibat lama di P3M. Nah, bagaimana, karena di talk sebelumnya kita udah bahas apa itu P3M, perjalanan P3M. Nah, Mas Suraji juga bagian dari perjalanan P3M di 2000-an awal. Kemarin kita udah ngomongin di 2000-an awal adalah puncak kejayaan P3M. Berarti Mas Suraji salah satu aktor sejarah, bukan saksi lagi. Ya. Aktor sejarah puncak kejayaan P3M. Nah, kayaknya langsung aja kalau kenalan bisa ya kalian googling Suraji atau melalui Facebooknya atau Instagramnya. Punya Instagram? Oh, punya dong. Oke, Ya. Berarti Mas Suraji teman kami semua. Ya. Instagram saya @thesuraji. Oh, gitu @suraji. Atau di X ada Soeraji gitu. Soeraji, Ya. guys. Keren, guys. Silakan Mas Suraji. Ceritakan apa kepada kita semua, kami semua, perjalanan Mas Suraji di P3M, terutama ketika puncak kejayaan P3M di 2000-an awal. Yes, sebelumnya terima kasih udah diundang. Sebenarnya saya mengenal P3M sebelum gabung ke P3M ya. Oke. Di tahun 90-an ketika saya masih di kampus, jadi mahasiswa itu sudah mengenal P3M dari produk-produknya. Dulu ada terbitan majalah pesantren ini. Ya, Ini keren sekali dulu majalah yang jadi referensi yang sangat-sangat keren lah pokoknya zaman itu. Karena ditulis oleh orang-orang keren. ditulis orang-orang hebat karena dia menerbitkan hasil-hasil riset, hasil-hasil pemikiran, dan di situ saya baca dan saya bisa kemudian membuka wawasan, ada pencerahan-pencerahan di situ terkait dengan pemikiran-pemikiran keislaman, sosial keagamaan, politik, dan sebagainya. Saya juga waktu itu mengenal P3M selain dari jurnal pesantren itu juga ada dulu tabloid Halakoh ya. Tabloid Halakoh ini yang dulu didistribusikan di pesantren-pesantren. Pesantren-pesantren. Ya, Oke. dia memperkenalkan profil pesantren-pesantren yang keren gitu. Oke, wow. Sehingga ini saya terinspirasi, kalau jadi santri itu seperti ini loh gitu kan. Mesti harus mempunyai capaian-capaian yang mesti meningkatkan diri saya gitu. Betul. Itu waktu di Itu majalah Halakoh waktu di kuliahan juga. Waktu di kuliah juga. Udah mulai itu mungkin tahun 90-an akhir ya. Oke. Kita jadi tahu ya guys, 90-an akhir Ya. beliau udah kuliah. Iya. Dan itu ketika di akhir masa kuliah saya, tapi belum lulus ya. Saya ikut berkontribusi nulis di majalah Halakoh itu untuk memprofiling, membuat biografi Ibu Nyai, para kiai, atau memprofilkan pesantren gitu. Wow. Saya wawancara, bikin tulisan karena memang background saya kan di jurnalistik gitu. Oke. Ada penyaluran di situ dan saya merasa sangat senang sekali waktu itu. Wow. Nah itu. Nah lalu kemudian saya lulusnya sebenarnya agak telat saya. Jadi 8 tahun saya kuliah
Jangan dicontoh ya guys. Eh, Kalau sekarang nggak bisa loh 8 tahun nggak dulu. bisa ya. Dari DO. 97 masuk Jogja, keluar tahun 2005. Nah, awal 2006 saya gabung di P3M. Oke, awal 2006 di P3M. Ya. Itu berarti ke Jakarta ya, hijrah ke Jakarta. Jakarta. Dan program apa yang sedang dijalankan oleh P3M yang Mas Suraji terlibat saat itu? Oke. Waktu itu saya bergabung di divisi ini ya, advokasi kebijakan di P3M. Advokasi kebijakan. Ya, P3M itu meskipun dia mendampingi pesantren, tapi dia juga Dan punya masyarakat. gitu. Jangan pisahkan ini Iya, satu betul, kesatuan. betul. Dia punya desk atau divisi tentang advokasi kebijakan gitu. Dan advokasi masyarakat juga ya, karena kita juga terjun di masyarakat. Nah, komunitas-komunitas petani, nelayan, para pekerja gitu ya, buruh gitu-gitu. Nah, waktu itu saya awal masuk di P3M itu, P3M mengembangkan program namanya Gerakan Anti Korupsi. Gerakan Anti Korupsi Ya. itu waktu itu KPK udah lahir belum ya? Awal-awal KPK. Awal ya, Awal inisiasi kayaknya isu-isu KPK dibentuk. Ya, KPK sebenarnya di awal-awal zaman Gus Dur kan udah ada Udah, ya. Di oh zaman iya KPK reformasi gitu, awal ya. Nah, sebenarnya gerakan anti korupsi ini lebih dorongan dari masyarakat sipil ya. Karena ada Dari bawah dari ke bawah. ya, oke. Dari bawah. Wah, Dan menarik. kita membuat semacam pengembangan program gerakan anti korupsi tapi yang berbasis pesantren. Nah, gitu. Jadi kalau kita mungkin teman-teman udah mengenal ini ya, semacam kayak mengenal kayak Transparansi Internasional, Ya, Indonesia Corruption Watch gitu. Itu kan yang itu lembaga-lembaga ya yang concern di lembaga-lembaga isu korupsi. yang concern di isu korupsi, Forum Indonesia untuk transparansi, gitu, Fitra, gitu. Nah, kita ini ingin bagaimana komunitas-komunitas pesantren itu juga tumbuh kesadaran tentang bahaya korupsi, menanamkan budaya anti korupsi di pesantren-pesantren, sehingga P3M ini mengembangkan gerakan anti korupsi. Itu dari tahun 2002 atau kalau nggak salah. 2002 berarti awal saya masuk itu udah ada. Udah berjalan ya. Berjalan gitu. Dan tinggal menguatkan saja gitu. Wow, itu keren banget sih, gerakan anti korupsi berbasis yang pesantren. Berbasis pesantren. Ya, kira-kira. Soalnya kalau sudah menyasar pesantren itu kayak apa ya namanya, domino efeknya itu besar. luas banget, besar ya. banget ya kan, karena tidak hanya menyasar santri, tapi pesantren sendiri, komunitas di samping-samping pesantren, kemudian pesantren kan tidak hanya santri dan stakeholdernya kan tidak hanya santri dan kiai ya, tapi juga wali santri, tapi juga ustadz dan lalu kiai. kemudian juga organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan lainnya. Juga ada teman-teman tentunya lembaga-lembaga semacam kayak Lapesda. Betul, gitu. dan itu kan bisa lebih masif ya, makanya kemudian disebut dengan gerakan. Ya. Karena mungkin diharapkan. Mungkin sedikit saya ceritakan ya, gerakan anti korupsi saat itu kita mengembangkan ini kajian. Oke. Terus terang kajian yang langsung konkretnya itu kita mereview atau mencermati APBD, anggaran bedah APBD, anggaran gitu ya. apa Jadi, sih pendapatan dan belanja daerah. Oh, itu isu dulu banget. Tapi masih relevan. Iya, para santri atau ustadz kiai yang biasanya itu ngaji kitab kuning, belajar keagamaan atau isu-isu keagamaan saja. Iya, isu keagamaan aja itu kita ajak untuk bareng-bareng bedah APBD gitu atau mengkaji APBD. Ini lebih beratnya APBD ini ke para aparatur pemerintah untuk biaya belanja pegawai dan sebagainya, atau seberapa besar alokasi yang untuk masyarakat miskin gitu untuk pendidikan. Apakah betul misalnya betul alokasinya persentasenya. Iya, nah gitu. Karena mau tidak mau apapun kebijakan sebaik apapun visi misi pemerintah, bupati, wali kota itu ujung-ujungnya akan dilihat dari APBD-nya gitu. Betul. Dia betul-betul porsinya besar untuk
pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat atau enggak, itu termasuk juga perempuan. Gitu ya, terkait jadi perempuannya. itu memang strategi yang paling strategis, kita anggap paling Iya banget. strategis. Dan kayaknya masih sangat relevan untuk bisa Sangat, harus dilakukan sekarang ini. Banget. Emang beneran P3M, kalau kemarin di Deep Talk sebelumnya kita ngobrolin P3M sebagai bagian yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur, sebagai apa ya, penyeimbang negara, jadi sebagai bagian dari civil Kekuatan society, masyarakat kekuatan sipil, masyarakat sipil, yang kekuatan masyarakat sipilnya kan dari bagaimana dia bisa menjadi pengontrol kebijakan negara kan. Ya. Dan makanya nggak hanya mengontrolnya tuh nggak hanya berdemo, nggak hanya apa, tapi masyarakat dimelekan. Bagaimana dia bisa membaca anggaran pemerintah loh guys. Yang membaca ini kiai, masyarakat, dan yang mendampingi itu P3M. Ya, ini. Terus apa tuh hasilnya dari P3M melakukan itu, Kang? Kalau setelah kita melakukan kajian, itu kan kita ada temuan-temuan kan, ada rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi ini yang kemudian ya kita salurkan, kita sampaikan ke ya tentu DPRD, ke pemerintah ya, ke bupati, wali kota, lalu kemudian untuk dilakukan perubahan. Ini masih ada kesempatan untuk merubah ini loh yang perlu dinaikkan, perlu direalokasikan dan sebagainya. Itulah yang kita advokasi. Jadi tidak hanya kajian. Dan dalam melakukan kajiannya kita itu bareng-bareng, melibatkan ya tadi stakeholdernya dan terutama kiai-kiai yang memiliki pengaruh di daerah-daerah. Oke. Misalnya Suriah NU cabang gitu-gitu ya, kiai sepuh di daerah. Sehingga kalau mereka menyuarakan apa kepentingannya, aspirasinya itu akan didengar, punya dampak lah di masyarakat, dan tentu saja kita publikasikan ya aspirasi-aspirasi dari kita. Nah itu kita wadahi dengan forum namanya forum Basul Masail juga sih. Kita pakai Basul Masail karena Basul Masail ini kan forum yang memang sudah menjadi tradisi di pesantren gitu. Betul. Sehingga Basul Masailnya ini yang kita isi ya, materi-materi yang memang lebih ada kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat gitu. Anggaran tadi itu ya. Tentu karena Basul Masail, hasil-hasil kajian itu juga disertai dengan kajian-kajian teologis, memperkuat itu dengan dalil-dalil. Betul. Apa istilah? Dalil nakli ya, dari Quran, hadis atau makalah, kaul ulama yang memang sudah menjadi kebiasaan para kiai ya. Kalau mengambil keputusan itu pasti didasarkan pada dalil-dalil keagamaan. Dan itu mereka sangat antusias. Oke. Saya bisa merasakan saat itu roadshow ke daerah-daerah itu, untuk melakukan itu. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Madura bahkan. Wow. Dan itu berimpact banget kepada pemerintah daerahnya ya. Bagaimana? Wah, ternyata kita ada pemerintah ini ada yang kontrol nih. Yang kontrol bukan masyarakat biasa tapi kiai loh, gitu kan. Dan itu ada dampaknya untuk membangkitkan apa istilahnya kritisisme ya dari kelompok masyarakat. Ketika menemukan hal-hal yang dianggap kurang janggal, kurang tepat, ada pelanggaran dan sebagainya. Betul. Membangkitkan masyarakat itu untuk menanyakan lah ya, atau memprotes kalau itu dirasakan pelanggaran. Ya, aku inget banget karena aku juga pernah menjadi anak buah. Partner. Iya, jadi P3M untuk ke daerah-daerah yang tadi Mas Suraji sebut, roadshow. Salah satunya tuh ada di Brebes. Kebetulan saya masih unyu masih anak ingusan, dan saya jadi partner yang di Brebes. Saya inget banget salah satu yang juga tadi Mas Suraji ngomong, salah satu program ini membangkitkan kritisisme masyarakat. Tidak hanya kritisisme tapi juga partisipasi masyarakat. Aku inget banget karena dari program bedah APBD ini kan nggak hanya membedah, menganalisis dan sebagainya, tapi bagaimana P3M juga menunjukkan di mana celah kosong untuk masyarakat berpartisipasi, menyampaikan aspirasinya yang nanti akan dibawa ke anggaran itu, gitulah. Nah, aku sukanya
P3M itu di sini dan ini kan ya Allah, dan sekarang ini kan memang relevan banget gitu ya Kang. Relevan tapi praktis agak Iya. diabaikan. Abaikan dan disepelekan gitu. Kayaknya perlu kita Gaungkan lagi deh. lagi. Ini masih relevan banget. Aku seneng banget ya karena sekarang ini kayak kita demokrasi kita itu apa ya Kang? Kayak stuck. Terus juga keterlibatan ancaman ya oke lah kalau ancaman, tapi dalam hal-hal tadi keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan itu, aku merasakan banget sih bagaimana masyarakat di pedesaan melalui komunitas-komunitas Nahdlatul Ulama, kemudian kita dorong, P3M dorong untuk aktif di RPJM RPJMD, rencana pembangunan musyawarah dari tingkat desa sampai kecamatan, musrenbang des sampai musrenbang kabupaten. Itu kayaknya kok pada masa itu mungkin nggak tahu ya relevan nggak anak-anak muda sekarang, itu kan yang ikut orang-orang tua di desa gitu. Harus karena satu kalau anak teman-teman itu tidak dalam tanda petik itu apa ya, tidak berpartisipasi, ya pasti suara kalian, aspirasi kalian tidak akan pernah diakomodir. Betul. Dan syaratnya harus punya inisiatif dan intensi yang kuat gitu. Betul. Anak muda sekarang punya kepentingan apa? Misalnya pengembangan diri ya, kelompok butuh apa namanya, punya hobi apa, punya komunitas apa yang memang itu mesti harus dikembangkan, kreativitas entah itu untuk seni, budaya, ekonomi, apa segala macam. Ya. Saya kira ya APBD itu mesti harus diintervensi gitu. Tapi sekarang muda kan sebenarnya nggak ke APBD. Sekarang kan anggaran itu sampai ke desa. Nah, itu. Bagaimana kalian bisa terlibat di sana? Apakah proses itu juga melibatkan mereka atau enggak gitu ya? Teman-teman perlu mengenali dulu, memahami, belajar. Setelah tahu pasti betul. akan lebih bisa memetakan mana yang harus diintervensi teman-teman anak muda gitu. Betul. Ya apapun profesi kalian, entah itu milih jadi petani atau guru atau profesional startup gitu-gitu kan, anak sekarang kan kayak gitu-gitu. Iya, bisnismen muda. Iya. Kalian nggak perlu jauh-jauh. Sekarang istilahnya desentralisasi keuangan itu sudah sampai desa udah punya dana alokasi desa gitu ya, tiap desa angkanya tinggi. Betul. Gitu. Dan salah satu alokasinya juga untuk anak muda. Dan saya berharap juga aktor utamanya teman-teman muda gitu. Betul. Apa namanya, pendidikan keagamaan, pengembangan seni, olahraga apalagi kreativitas dan lain sebagainya mesti harus didorong. Aku seneng banget loh Mas Suraji ngomongin, menekankan pada poin kreativitas, olahraga, seni. Bagi aku itu yang hilang dari anak muda sekarang, bagi aku ya. Padahal menurutku olahraga, seni, kreativitas itu adalah pangkal dari kritisisme dan juga sensitivitas kita. Orang nggak tahu ada riset, tapi ada riset yang saya pernah baca dan pernah dengarkan presentasinya bahwa anak-anak yang dari kecil terbiasa dengan punya sensitivitas kesenian Kang dan keterampilan, dia itu lebih resilience untuk hal-hal, karena ini konteksnya ekstremisme ya, untuk hal-hal ekstremisme dan radikalisme. Kayaknya juga ini terkait juga untuk lebih resilience untuk penanganan krisis, dari krisis mental mungkin, krisis percaya diri, jadi tahanan sosial, punya betul, jadi kepribadian yang lebih soalnya kayaknya gitu. Sekarang yang ditekanin tuh kayak hard work, hard job gitu loh Kang, pembisnis, terus science. Kalau gapnya tuh besar banget. Kalau kamu nggak jadi scientist, orang penemu, orang apa, kamu bisa menjadi bisnis kreatif, itu juga sebenarnya kreatif amat. Tapi yang ditekankan anak muda sekarang adalah kompetisi, bagaimana mendapatkan finansial yang tinggi gitu. Tapi tadi keren banget Mas Raji menekankan bagaimana anak di desa itu ada alokasi untuk seni, budaya, olahraga gitu. Dan itu kayak mungkin agak itu disampingkan gitu oleh anak muda. Saya kira itu
tidak menjadi alternatif ya. Iya. Sifatnya bukan alternatif, itu mau tidak mau itu Harusnya menjadi bagian ya. harus kita lakukan. Betul. Wajib itu. Teman-teman tidak perlu apa istilahnya bingung harus kemana. Misalnya kalau Anda punya rencana ini misalnya ya, nggak perlu bingung untuk mendapatkan kemana support, pembiayaan, fundraising atau apa. Ya kita bisa tawarkan itu, aspirasinya disampaikan aja di musyawarah desa gitu ya. Sekarang namanya Musbangdes atau Iya. Musdes. Musdes. Gitu. Oke, tadi kita ngobrolin kesana kemari Jadi- kan nggak apa-apa. Ini yang namanya deep talk, Kang. Oke. Karena kita ngobrol dalam. Kalau yang namanya dalam kan kemana-mana, Oke. kedalamannya. Ya. Dan tadi udah ngobrolin gerakan anti korupsi. Salah satu programnya dari P3M kala itu di awal sampai pertengahan 2000-an ya, awal-awal 2000-an. Nah terus sampai kita menarik-narik relevansinya untuk saat ini kan, bagaimana? Kalau saat itu belum ada konteksnya, belum ada anggaran desa. Sekarang sudah anggaran desa, harusnya program semacam P3M, ada controlling dari civil society, masyarakat sipil gitu, lembaga sipil juga, CSO juga harus ada dan semoga ada. Ini di sini relevansinya keberadaan P3M gitu. Iya. Selain program GAK, apalagi Kang? Nah, itu yang pengen saya lanjutin tadi ya. Kita di P3M juga punya pengembangan ini apa namanya pemikiran, gagasan yang itu mengeksplorasi bagaimana agama itu merespon isu-isu sosial. Ya. Isu sosial. Nah saat itu kita punya program namanya itu Islam dan penguatan hak asasi manusia. Wow, Islam dan penguatan hak asasi manusia. Keren kan? Keren banget. Wah. Nah, jadi kita ingin bagaimana teman-teman ya anak-anak muda juga, karena kita waktu itu engage banget dengan teman-teman di kampus juga di sekolah gitu ya. Ingin dari awal memetakan, mengenali gitu. Kita sebagai warga negara. Haknya apa sih? Dijamin haknya oleh konstitusi gitu, asasi yang hak asasi manusia itu kan. Ekonomi, sosial budaya gitu kan. Hak politik kita apa, kebebasan berpendapat, berkumpul, ya, berbicara, berorganisasi, ya kemudian kita kebebasan beragama dan sebagainya. Betul. Hak ekonomi, sosial budaya ya, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya yang itu dijamin oleh konstitusi. Ini pendidikan politik ya. Betul. Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya. Civic education ya saat Civic itu. Civic education. Jadi kita kan selama ini dijejali sebagai warga negara seolah-olah hanya punya kewajiban bayar pajak. Ya. Terus selain bayar pajak apa? Nah, mau bilang Mau nggak? Bela negara. Iya. Kita baca-baca pasal-pasal. Nah, ya kita tahu itu ya setiap hari ya setiap saat dipajekin bayar pajak apa segala macam. Tapi ingat kita punya hak yang itu bisa kita tagih atau bisa kita tuntut. Ya memang harus kita tuntut. Dan itu kita dengan program Islam dan penguatan hak asasi manusia itu, dengan kita sadar akan hak asasi manusia itu, artinya kita sudah seakan menegakkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama. Gitu. Jadi Islam, agama punya ajaran-ajaran tentang keadilan. Betul. Ajaran-ajaran tentang bagaimana istilahnya ada hakullah tapi juga ada hakul insan, hakunas gitu. Hakunas. Oke. Allah dengan beribadah, hakunas ini ya apa namanya? Kemudian diatur oleh negara, oleh masyarakat. Dan itu fungsi dari kalau kita bicara hak asasi manusia itu adalah hak yang dijamin oleh negara. Dipenuhi ya, dihormati dan dilindungi gitu kan. Betul. Nah, Islam dan hak asasi manusia ini lalu kemudian kita kuatkan juga dengan kita sekaligus mengetengahkan gagasan-gagasan keagamaan yang itu sebenarnya sudah dirintis oleh apa namanya para ulama.
misalnya yang sering kita dengarkan bahwa di usul fikih itu Al-Ghazali itu kan memperkenalkan tentang ad-daruriyatul khamsiyah, 5 yang wajib dipenuhi kan, untuk hidup, ya, kemudian apalagi hifdzul aql, berpikir, hifdzul nasl, keturunan, hifdzul mal, hifdzul din. Sekarang dikembangkan hifdzul bi'ah dan lain sebagainya. Nah, ini kita pengen gagasan ini dikembangkan, tidak hanya mandek, gitu kan. Sehingga kalau kita bicara misalnya hifdzul aql, ya, term agama yang kita pelajari kan menjaga akal itu kan hanya dikaitkan dengan pokoknya kita menghindari minuman keras agar kita tidak kehilangan akal gitu, atau nggak kebentur gitu. Ya, betul. Kayak fisiknya gitu ya. Tapi juga menyangkut bagaimana pikiran kita itu kita kembangkan. Betul. Dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikan, hak sekolah, kan jadi, akhirnya ada pendidikan wajib dasar gitu ya, sampai 9 tahun gitu. 12 tahun kan. Ya 12 tahun. Nah, ini memang satu tuntutan yang suka atau tidak suka harus kita kembangkan. Betul. Sehingga saya merasa sangat jiwa semangat untuk aktivis. Iya. Dan intelektualnya itu tergugah gitu. Betul. Saya melihat bahwa agama yang kita anut, ajaran yang selama ini diajarkan oleh Rasulullah itu punya spirit ya, spirit perubahan, mentransformasikan masyarakat. Betul. Jadi kalau kita memperjuangkan hak kita, itu artinya juga bagian kita melaksanakan dari ajaran agama kita gitu. Oke. Gitu. Keren banget tadi, Islam dan hak asasi manusia. Ya. Itu kan emang term-term itu ya walaupun sudah dikenalkan dari P3M awal berdiri ya tahun 80-an gitu ya Kang, hingga 90-an dan 2000 itu kan masih banyak lembaga-lembaga yang memperkenalkan itu, tapi P3M tadi menguatkan karena tadi ya pesantren dan masyarakat komunitas keagamaan gitu ya, komunitas keagamanya yaitu Islam. Jadi kan tentu dalam bahasa itunya bagaimana Islam melegalisasi bahwa HAM itu juga Islam udah membicarakan loh. Kan dulu kayaknya wah itu kan konsep Barat. Hak asasi human right itu karena pakainya human right bukan hak asasi manusia. Tapi ternyata setelah dikaji oleh para intelektual, orang-orang di P3M gitu ya, intelektual Islam terutama, ternyata kita juga punya hasanah yang sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Dan plusnya karena P3M sendiri tidak hanya di Deep Talk sebelumnya saya ngomong bahwa P3M itu tidak hanya knowledge hub, kan ini bagian dari knowledge hub, tapi juga sebagai aktor di masyarakat. Nah, di Islam dan hak asasi manusia, knowledge hub, tadi Mas Suraji pasti menyampaikan di program itu pasti ada penelitian, ada tulisan, ada produk pengetahuannya kan, Kang? Ya, saya sendiri apa aja kira-kira menulis pengalaman praktek baiknya itu untuk gerakan anti korupsi yang tadi itu saya pernah tulis. Ada kompetisi kebetulan paper yang diadain waktu itu kalau nggak salah Fitra mengadakan kompetisi panulisan paper yang terkait dengan isu anggaran. Saya tulis pengalaman gerakan anti korupsi berbasis pesantren itu. Kalau nggak salah judulnya mengawal anggaran dari pesantren. Keren kan? Keren banget. Dan kebetulan itu jadi pemenang kompetisi itu. Kayaknya perlu deh. P3M juga mengadakan kompetisi serupa gitu dengan pendekatan yang berbeda tentunya ya anak sekarang mungkin medianya digital dan sebagainya. Terus produk yang tadi Islam dan transformasi Islam dan hak asasi manusia ada nggak produk pengetahuannya? Oh iya, kita menerbitkan buku, buku khotbah gitu-gitu kan? Iya. Tematik, ada yang terkait dengan tema pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, kemiskinan, gitu-gitu. Itu kita bikin yang lebih implementatif, lebih bahasanya bisa merakyat gitu. Karena kenapa
khotbah, naskah khotbah itu ya itu yang akan dipakai oleh para dai, betul, tarik di masjid atau di pesantren, khotib, gitu-gitu. Dan selain itu juga kita membuat buletin Jumat, gitu-gitu kan. Waktu itu masih ngehit guys. Ngehit, ya. Sekarang pakai kertas itu ya. Sekarang udah nggak 2 lembar. Iya. Dan itu alhamdulillah dampaknya kita sering akhirnya dihubungi oleh warga. Wow, iya kan? terbaca ternyata. Buletin ini besok terbitnya lagi apa temanya gitu-gitu. Wow, aku rindu banget situasi kayak gitu. Bagaimana ada sebuah lembaga yang dari masyarakat yang mencerdaskan. Karena bagi aku pilar demokrasi adalah bagaimana masyarakat aktor demokrasi ini dia empower gitu loh Kang. Dia terberdayakan, berdaya. Dan orang yang menjadi berdaya itu harus being informed. Dia harus terinformasi. Dan lembaga tapi macam sekarang P3M kan udah sangat terinformasi mestinya. Dan lembaga P3M saat informasi itu terbatas, P3M lah yang memberikan informasi, feeding informasi kepada masyarakat agar mereka berdaya tentang apa itu demokrasi. Kayaknya sekarang emang media, berita, informasi itu diobral gitu lah ya. Nah, kita kayaknya lanjut ke sekarang, situasi sekarang kan. Gimana dari pengalaman Mas Suraji, dari program-program yang dulu pernah diikuti Mas Suraji di P3M ini, dan relevansinya dengan kondisi sekarang, apalagi tadi yang Islam dengan hak asasi manusia, terus kemudian gerakan anti korupsi, bagaimana kemudian, itu kan kayaknya isu yang masih sangat relevan. Tapi dunianya ini yang sudah berbeda dari sebelumnya. Kira-kira di mana agar itu tetap relevan, kalau kata anak muda, relate nggak dengan kami gitu. Itu kayaknya isu tua gitu. Gimana relate-nya dengan anak-anak muda sekarang dan bagaimana agar itu relate gitu dengan mereka gitu. Apa yang kira-kira P3M akan lakukan agar bisa menghidupkan isu itu, agar itu juga ya memang masih menjadi isu yang penting gitu. Masyarakat juga, terutama anak muda juga tetap tahu gitu. Nah, kita mesti harus merubah strateginya ya. Kalau dulu kita dengan media yang masih belum sedigital konvensional gitu. Sekarang mesti harus menggunakan media yang platform yang lebih banyak diterima oleh teman-teman anak-anak muda gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan dulu gitu. Pertama gini, saya ingin menyampaikan ke teman-teman ya. Ini mungkin ini agak orang tua. Agak emosional. Ya, mungkin sekarang kita menikmati ruang politik yang bebas. Ya, yang semua bisa terbuka, bisa ngomong apa aja gitu ya. Nah, ini situasi kondisi yang seperti ini tuh jangan salah, ini juga hasil buah dari perjuangan masa lalu oleh aktor-aktor para pendahulu kita loh. Betul. Ya, saya mengalami sendiri bahwa saat ini kita sedang mengalami perubahan yang itu kami rasakan, oh ini buah dari perjuangan kami. Gitu. Dan teman-teman anak muda juga mesti mengaknowledge ini ya. Betul, harus mengakui itu. Aku harus mengakui. Jangan sampai bilang halu. Nah, karena itu bukan halusinasi loh. Itu real, nyata. Iya, karena dulu kita mau istilahnya bertemu dengan ngobrol diskusi aja nggak sebebas sekarang ini. Nah, sekarang masanya teman-teman itu untuk melanjutkan, merawat ini untuk bagaimana ruang demokrasi itu tetap terjaga, lebih meningkat gitu kan. Dan teman-teman tidak perlu bingung gitu. Kita perlu mengenali diri teman-teman gitu, lingkungan di sekitarnya. Apa masalah yang kita hadapi hari ini gitu. Masalah apa misalnya ya, kita punya interest di bidang apa nih gitu kan. Pendidikan, bagaimana pendidikan hari ini? Kita banyak melihat misalnya kasus kekerasan, bullying. Ya kan? Ayo, come on guys. Kalian jangan rebahan aja. Pelecehan seksual di lembaga pendidikan.
jangan salah loh, di pesantren Itu sangat tinggi banget. Nah, dan itu tidak bisa kita abaikan. apalagi Betul. menghindar gitu, larikan diri. Mhm. Kenali, hadapi, ya kan, Aha. carikan solusi, dan kita mesti mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru yang itu lebih memiliki sumber dari kenyataan sehari-hari yang kita hadapi gitu. Betul. Tidak hanya kita bicara tentang teori, tapi pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari mana aja. Sekarang pasar pengetahuan itu tinggal kita justru sekarang tinggal kita bisa filternya. Betul. Apakah ini benar-benar pengetahuan yang bermanfaat dan memberi manfaat? Teman-teman bisa melakukan inisiatif yang kecil gitu kan, tapi ini bisa menginspirasi para teman-teman yang lain di daerah yang lain gitu kan, apalagi dengan media baru yang sekarang bisa menjangkau di Betul, sangat luas. Dan kayaknya anak-anak muda sekarang udah banyak melakukan hal-hal kayak gitu, inisiatif-inisiatif yang bernama ya kan, dan saya ikutin juga. Dan aku suka banget tadi poinnya Mas Suraji. Bagi aku selain berdaya dan juga terinformasi, salah satu penyangga utama demokrasi adalah empati. Empati ya. Iya, kalau kita agar saling tahu apa kondisi sekitar kita, ya memang harus ditimbulkan tidak hanya pengetahuan secara kasat mata, tapi pengetahuan sensitivitas sosial kita. Mungkin kalau pengetahuan kasat mata, oh iya tetangga saya ini stunting, ya udah gitu. Tapi so what gitu. Nah, tapi yang empathy itu dia akan mencari tahu. Tergerak gimana sih stunting itu apa, caranya gimana agar tidak stunting. Negara melalui desa ini ada nggak program untuk intervensi stunting? Misalnya, Bu, kamu ibu harus rajin ke posyandu atau melaporkan ke bidan terdekat misalnya. Kan? Nah, gitu kayaknya itu juga hal-hal yang atau kalau anak muda barangkali males rebahan up di sosial media. Nah, mereka kan suka banget nih being viral, memviralkan. Biasanya negara itu kalau udah viral, kontrolnya beda, Kang. Kalau kita saat itu di P3M, kontrol negaranya langsung dengan hearing, dengan FGD offline. Sekarang kontrolnya itu memviralkan sesuatu. Nah, kalian menjadi agen pemviralan kondisi masyarakat sekitar, itu juga kalian udah berbuat sesuatu lah, guys. Oke, kita tadi udah muter-muter ngomongin masa lalu Mas Suraji, aktivitasnya di P3M. Sekarang mau membahas tentang aktivitas Mas Suraji saat ini. Bagaimana yang Mas Suraji rasakan impact menjadi bagian P3M? Tadi kan dari mahasiswa Mas Suraji membaca buletin pesantren, akhirnya Mas Suraji bisa terdorong untuk menulis, berpikir kritis, dan praksis sampai menjadi aktivis sosial gitu-gitu kan. Impact-nya itu apa di kehidupan di luar P3M dengan aktivitas Mas Suraji sekarang ini? Ya, sekarang saya digabung di jaringan Gus Durian. Oke. Dan saya merasa bangga menjadi bagian dari P3M dan Gus Durian. Betul. Karena Gus Durian ini kan dia melanjutkan warisan Gus Dur ya, dari nilai yang diteladankan oleh Gus Dur, pemikiran yang dikembangkan oleh Gus Dur, dan ya Gus Dur menjadi bagian dari P3M, salah satu pendiri betul. Salah satu pendiri, betul. Nah, itu kalau yang saya rasakan, ya saya sendiri merasa bahwa saya bisa sampai sekarang seperti ini, baik dalam konteks karakter, pengetahuan, kepribadian, kepemimpinan saya itu banyak dibentuk sewaktu di P3M, dan itu saya merasa waktu saya ketika di awal ya, awal dulu di P3M, mungkin fase pertama saat di P3M itu sekitar 3,5 tahunan lah saya di P3M itu menjadi bekal saya untuk melangkah lebih luas ya di luar. Ketika saya mencoba keluar setelah dari P3M itu kan saya aktif di sempat bekerja untuk Search for Common Ground, international NGO yang bergerak di bidang isu perdamaian gitu-gitu, dan sekarang gabung di jaringan Gus Durian itu
bekal itu saya pakai untuk memantik juga. Kita tularkan ke teman-teman yang lebih muda untuk ya menjadi partner mereka. Betul. Sekarang di jaringan Gus Durian praktis anak-anak muda, Mbak. Ya. Saya mungkin yang paling tua ya. Itulah. Tapi saya tidak merasa minder. Orang tua yang baik. Saya berusaha memposisikan diri sebagai partner teman yang betul. yang baik lah. Bestie yang baik. Bestie yang baik. Nah, sekarang merasa bahwa punya banyak teman dan merasa apa namanya optimisme ke depan itu anak-anak muda praktis punya kesiapan mental, spiritual. Gus Dur itu juga aspek spiritualnya kuat gitu. Lalu kemudian gagasan-gagasan yang mencoba merespon isu-isu sosial yang berkembang hari ini gitu. Sehingga itu saya rasakan sekarang anak-anak muda itu ternyata juga lebih kritis, kreatif, dan speak up. Ya dalam hal-hal tertentu kadang-kadang meskipun saya merasa gemes gitu. Ego orang tuanya. Tapi merasa bahwa kita juga belajar juga dari mereka. Banyak belajar. Betul. Anak muda merasa menantang, lebih memberikan tantangan-tantangan yang mesti saya harus menyelaraskan, beradaptasi. Betul. Gitu. Sehingga saya merasa tidak sendiri, gagap gitu kan. Lebih ya punya kepercayaan diri untuk menatap masa depan yang lebih cerah. Oke, wow, keren banget. Ternyata guys, P3M selain tadi sebagai knowledge hub, sebagai produser, aktivis, aktor sosial, ternyata juga P3M mempersiapkan ada karir pathway. At least lah ya. Karena dari P3M kemudian Mas Suraji bisa bukan batu loncat, kayaknya kalau batu loncatan pragmatis banget ya. Itu fighting juga kita kan. Iya, bahasaku sih karir pathway tadi ya. Kemudian di international NGO yang itu juga ikut mewarnai wacana dan nilai kepesantrenan sosial masyarakat yang kalau tidak dari P3M, tidak berangkat dari P3M, sepertinya mungkin kurang kuat gitu loh, sensitivitas isu sosial kemasyarakatan dan terutama keislamannya loh, Kang. Nah, Mas Suraji karena di P3M itu di international NGO juga itu sangat berharga, modal banget. Kemudian sekarang menjadi pembesar walaupun kecil di Gus Durian. Kurus ini ya. Pembesar walaupun kecil di Gus Durian yang salah juga satu bagian di Gus Durian. Iya, salah satu bagian di Gus Durian yang juga nilai gerakan dan sebagainya juga sejalan dengan yang dilakukan dulu di P3M. Dan aku meng-highlight banget tadi yang Mas Suraji sampaikan bahwa anak muda sekarang ini selain kalian menjadi generasi sandwich, terutama anak-anak milenial, kalian juga ternyata punya modal besar menjadi aktor demokrasi yang bagus, Kang, karena mereka kritis. Itu kan kan sebagai warga di dunia demokrasi kritis itu perlu dan mereka juga haus akan pengetahuan, curiosity-nya tuh tinggi dan ekosistemnya lebih suportif sebenarnya. Dan media, itu kan juga pengetahuannya tinggi, medianya yang ingin diketahui juga banyak. Akses. Dan yang terakhir itu speak up. Itu kan juga kunci dari aktor demokrasi itu ya, speak up, agar bagi aku substansi dari demokrasi itu suara sekecil apapun bisa terdengar sih, Kang. Siapapun. Kata aktivis, no one left behind gitu. Nggak ada yang ketinggalan, siapapun gitu harus berpartisipasi aktif dan kalian sudah bisa melakukan itu. Semoga sih emang bener-bener kritis, curiosity-nya, terus speak up-nya itu untuk hal-hal produktif membangun masyarakat ya. Amin. Jangan bilang amin-amin kan. Oh ya, maaf ini. Gak. Lagi ini ya. Nanti kabul.
Seneng banget aku tanpa disuruh dia udah bilang amin. Baik, terima kasih banyak obrolannya, asik banget Mas Suraji. Semoga tadi kisah Mas Suraji juga menambah semangat sobat P3M bahwa mereka nggak salah pilih untuk bergabung belajar bersama P3M karena P3M ini memang sumber keilmuan, dan mungkin di Deep Talk selanjutnya kita juga akan membahas pengetahuan-pengetahuan apa yang telah P3M produksi. Dan semoga kalian mau belajar dan kalian menjadi aktor demokrasi yang memberdayakan sesama. Akhirnya saya Hijratul Maghfirah dan saya Suraji undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.